Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Sebelumnya Ibu Ika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran di malam hari ini, menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Ya, adik-adik, di sini kita akan belajar tentang metode amenorrhe laktasi atau MAL. Sebelumnya adik-adik sudah tahu tentang MAL itu sendiri atau belum? Belum. Baca-baca itu tentang MAL itu sendiri? Oh, baca sedikit ya adik ya. Oke, kalau itu kita akan lebih jelasnya lagi untuk mengikuti pertemuan dan perkuliahan di malam hari ini ya. Oke, di sini kita akan belajar tentang metode amenorrhe laktasi atau MAL. Ini adalah salah satu KB alami ya. Tujuan dari pembelajaran kita di malam hari ini adalah mampu menguasai metode teknik dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita serta kontrasepsi. Nah, capaian pembelajaran ini itu sangat luas. Jadi saya lebih memfokuskan di kontrasepsinya. Nah, kontrasepsi juga terlalu luas karena kontrasepsi itu banyak sekali. Ada yang metode alami, ada yang pakai alat, ya, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, di sini di malam hari ini kita hanya fokus di KB alami saja. Nah, KB alami sendiri banyak sekali macamnya. Ada suhu basah, kemudian kalender, selfie, ya. Nah, salah satunya ada namanya MAL. MAL itu sendiri tadi singkatannya metode amenorrhe laktasi. Dan ini paling sering dipakai digunakan oleh ibu-ibu pasca melahirkan. Nah, jadi kalau nggak tahu, sayang sekali, tidak tuh harus tahu ya. Jadi capaiannya itu. Nah, untuk skenario pembelajarannya sendiri itu pendahuluan. Itu saya akan membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Ya, tadi saya sudah salam, saya sudah berdoa ya. Kemudian di sini nanti akan saya absen ya adik-adik ya. Kemudian persepsi dan ice breaking itu 20 menit. Kemudian untuk isinya sendiri, nah isinya sendiri nanti ada diskusi dan tanya jawab itu 30 menit. Kemudian ada nanti saya memberikan penjelasan sekitar 40 menit. Kemudian di bagian penutup itu nanti salam berdoa dan menyimpulkan yang jelasnya. Menyimpulkan dan saya akan sedikit memberikan statement atau penguatan terkait apa sih yang harus diingat, apa sih hal yang penting gitu, yang harus kalian kuasai. Itu nanti sekitar butuh waktu 10 menit. Bagaimana? Kira-kira? Oh ya, nanti di diskusi ini kalian harus memperagakan atau role play. Nanti di depan ada kasus, ya ada kasus. Yang satu nanti di sini ada yang jadi bidan, di sini ada yang jadi pasien. Kemudian yang lain, kelompok yang lain nanti memperhatikan. Saya nanti akan menunjuk salah satu untuk memperagakan. Gitu. Ya. Oke. Oke, tadi berdoa sudah ya. Ya, adik-adik, di sini di malam hari ini di pertemuan kita ini mau lihat bagaimana kabar kalian. Apakah kalian masih semangat untuk mengikuti perkuliahan di sore hari ini? Adik-adik di sini bisa dilihat ya, di sini ada barcode.
2 soal di situ? Gak bisa kan? Bisa kan? 3, 2, 1 bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, adik-adik ini ya. Bapak Ibu ya, klik apa? Semangat. Ya, semangat. Nah, apa yang kalian ketahui tentang mal? Apa tulis di HP kalian? Nah, ini terlihat ya, wah, ternyata masih semangat ya. Masih semangat ya semuanya ternyata. Dari beberapa mahasiswa ternyata kalian masih semangat ya. Oh, ngantuk, masih ngantuk. Oke. Yang belum silahkan diklik ya. Kamu klik apa di situ? Semangat atau ngantuk atau lelah? Bisa Pak? Iya, klik sudah. Ya, jadi berdasarkan yang saya lihat kalian masih semangat, tidak mengantuk ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau lihat kesiapan kalian. Jadi saya cek kehadirannya dulu ya. Coba Amelia, hadir Amelia? Hadir Ibu. Angel? Hadir Ibu. Terus Tania? Hadir Ibu. Elizabeth? Hadir Ibu. Emi? Ananda Emi? Hadir Ibu. Ada suratnya? Ada Ibu. Mana suratnya? Coba bawa ke sini, mau lihat. Ya, terima kasih ya Amelia. Oh iya, ini sakit ya. Kalian harus jaga kesehatan ya adik-adik. Ya Ibu. Ananda Hilaria? Sesa Budi? Hadir? Hadir Ibu. Ya. Koleta? Sakit Ibu. Sakit juga. Suratnya sudah ada? Ada Ibu. Iya. Mana suratnya? Saya titipnya ke kamu semua ya. Oh iya, ini sakit ya. Kalian harus jaga kesehatan, banyak sekali yang sakit ini karena musim pancaroba ya. Leonora Batlayari. Ananda Maria Maksima Ratnase. Ananda Maria Witintopa. Hadir Ibu. Marni Oktavina. Hadir Ibu. Mola Monika. Hadir Ibu. Mutiara Sabono. Hadir Ibu. Paulina Yempormase. Hadir Ibu. Ya, ini sudah 14 orang yang sakit 2 ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ananda Regina Reni Lermantan. Hadir. Hadir Ibu. Ananda Setia Masawu. Hadir. Hadir. Sisilia. Sakit Ibu. Sisilia Renasi sakit. Iya. Ananda Wihalina Kabumase. Hadir. Hadir Ibu. Oh iya, hadir. Ananda Ana Maria Lermati. Hadir. Ibu. Iya, hadir. Ya, hadir ya. Jadi ini ya, yang sakit ada 3 orang ya, dia atas nama Ananda Emi, Natalia Bewatpahan, Koleta Oktavianti Sangur, dan juga Cecilia Reresi ya. Berarti ini ada total yang hadir 16 orang, betul? Betul Ibu. Iya, oke, 16 orang. Ya, jadi di sini sudah saya absen ya adik-adik. Ternyata ada 3 orang yang sakit atas nama Ananda Emi Natalia Wahan, Ananda Koleta Oktavianti
Samuel, dan juga Ananda Cecilia Teres. Sebelum kita mulai ke materi, mari kita tonton terlebih dahulu. Adik-adik tolong disimak, dilihat ya videonya. Tadi sudah melihat video singkat kisah inspiratif dari Bidan. Nah, di sini ibu mau lihat apa sih pendapat kalian terhadap video yang baru saja kalian tonton tadi. Kira-kira ada pendapat apa? Mungkin ada salah satu di antara kalian ingin memberikan pendapatnya. Boleh angkat tangan. Ya, siapa di namanya? Siapa Hilaria? Oh, Ananda Hilaria. Silakan coba berikan pendapat. Baik Ibu, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Ibu. Di sini menurut saya Ibu, materi yang tadi bagaimana seorang bidan melakukan perdana terhadap kecil untuk memberikan atau memberikan anak kontrasepsi kepada seorang perempuan atau seorang ibu yang sudah melahirkan atau setelah bersalin untuk menyusui. Itu nanti saya ya, Bagus sekali ya. Beri tepuk tangannya untuk Anda. iya betul sekali ya, seperti yang dijelaskan Ananda Hilaria. Kalian itu memang akan menjadi seorang bidan. Itu tadi adalah figur seorang bidan yang dia memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak tanpa memandang apapun, tanpa pamrih. Dia mendedikasikannya, dia mendedikasikan dirinya untuk memberikan pelayanan di masyarakat, bahkan sampai menyeberang pulau dengan rakit ya. Saya yakin di sini juga termasuk daerah yang terpencil dan pelosok ya, karena di sini adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana kita adalah daerah termasuk yang tertinggal ya, terdepan dan juga terpencil dan terjauhnya. Kita memang ada di situasi yang seperti bidan yang kalian lihat di video. Saya yakin ada yang dari Pulau Watakus, ya, ada dari Pulau mana lagi? Serang, Pulau mana lagi sih? Selaru ya, dari pulau-pulau. Kebetulan saja kita berkumpul di sini di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini, di kotanya yaitu Kota Saumaki. Dari Saumaki, jadi sehingga kalian itu dari Pulau Serang, Pulau Selaru, Pulau Watakus berkumpul di Kota Saumaki ini ya. Nanti kalau kalian sudah menjadi bidan, kalian akan berpencar ke masing-masing ke domisili kalian ya, Pulau Watakus atau Pulau Serang atau Pulau. Nah di situ saya yakin kurang bidannya. Nah harapannya kalian nanti seperti bidan yang ada di video tadi. Ketika kamu mengulurkan tanganmu untuk orang lain itu akan mengulurkan tangannya untuk dirimu. Saya sampai merinding nih mendengarnya. Jadi kalian itu harus ikhlas, tulus ikhlas menolong masyarakat. Untuk apa? Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Walaupun susah dan sulit ketika kamu berada di masyarakat, apalagi kalau masyarakatnya itu bukan daerahmu, bukan kampungmu ya. Jadi banyak sekali pengalaman, tapi gak boleh tanpa mineral, harus tetap semangat ya, karena itu tugasmu.
jasa. Dan jasa ini tidak melulu tentang uang, tapi hatimu nanti akan menggerakkan untuk membantu dan menolong dia sesuai dengan kemampuanmu. Misalnya hanya sekedar pensi mungkin, walaupun hanya sekedar pensi tapi itu bermakna untuk dia, gitu ya. Ada timbang juga mungkin. Menurut dia itu hal yang berarti kalau menurut kamu pensi doang, timbang doang, tapi kalau menurut mereka itu hal yang berarti. Jadi kan kesehatan itu bisa diukur. Nah, jadi itu tadi adalah untuk memotivasi kalian supaya kalian bisa menjadi bidan yang lebih baik lagi ke depannya dan profesional. Kita lanjut ke slide ya. Oke, ini ada buku nih, bukunya menarik sekali, yaitu buku Panduan Praktek Pelayanan Kontrasepsi. Sekarang saya tanya, kalian sudah punya buku atau belum? Belum punya bukunya? Adakah kalian membawa buku hari ini? Ya, adik-adik di sini kalian bisa lihat, ini ada buku namanya buku Panduan Praktek Pelayanan Kontrasepsi. Sebelum kita mulai ke diskusi ataupun role play ya, di sini saya mau lihat kalian sudah membaca atau belum. Karena apa? Karena kalian harus membudayakan literasi. Budayakan literasi di mana kalian itu minim untuk membaca. Kalian lebih banyak memegang gadget dibandingkan buku. Jadi harapan saya sebelum materi itu dimulai, kalian harus membaca buku terlebih dahulu. Nah, buku yang menurut saya paling bagus ini adalah buku Panduan Pelayanan Kontrasepsi. Ya, coba dibaca dulu bukunya. Ada yang bawa bukunya? Ada, Ibu. Oh iya, pintar sekali semuanya bawa buku ya. Oke, bukunya dikeluarkan, silakan dibaca dulu. Saya kasih waktu 1 menit ya, 1-2 menit. Silakan ditulis di satu lembar kertas. Saya kasih waktu supaya kalian belajar di buku itu. Silakan. Ya, cukup ya, sudah 1 menit ya. Coba, saya mau lihat aplikasinya. Kira-kira kalian tahu nggak mal itu apa? Coba. Ya. Coba lihat, Anda. Oh iya, KB ya. KB mal itu apa sih? Anda, Amelia, Putri Arham. Ya, kamu baca tadi barusan apa? Ya, terima kasih Bu. Yang tadi saya baca untuk kontrasepsi mal adalah alat KB alami yang dipakai oleh ibu yang baru selesai. Itu yang saya tahu. Ya, beri tepuk tangannya semuanya. Kita tahu ya, itu KB mal ya, metode aminoter laktasi. Mungkin tadi saya cuma kasih waktu 1-2 menit, tapi nanti kalian baca lagi ya buku-bukunya, dan bukunya sumber referensi kalian tidak hanya ini, banyak sekali buku-buku yang bisa kalian peroleh di perpustakaan terbuka lebar untuk kalian dan memberdayakan kalian untuk membaca ya. Sebelum materi ataupun dosennya datang, kalian harus wajib membaca buku terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita nonton video lagi ya, Dek ya. Ya, kita lihat videonya dulu ya, Adik. When your baby suckles, it stimulates nerve endings in the nipple that tell your pituitary gland to release 2 hormones, prolactin and oxytocin. Prolactin causes your alveoli to take nutrients from your blood supply and turn them into breast milk. Oxytocin causes muscle contractions that push the milk out of the alveoli and through the milk ducts. The release of the oxytocin hormone while breastfeeding will also cause uterine contractions, which helps your uterus return to its pre-pregnancy size. Both prolactin and oxytocin help the mother form an emotional bond with her baby. Thank you so much
for watching this video. Please watch my other videos if you would like to know what to expect during. Ya, itu tadi adalah proses di mana metode aminorelatasi itu berjalan. Ya, di situ kita tahu bahwa hal itu ada namanya hormonnya ada dua ya, oksitosin dan prolaktin. Ya, prolaktin itu untuk produksi ASI, sedangkan oksitosin itu untuk pengeluaran ASI. Oksitosin selain di payudara itu mengeluarkan ASI, dia juga bisa untuk kontraksi, terjadinya introduksio uteri di mana rahim mengecil seperti dia sebelum hamil. Ya, kalau ibu-ibu itu kan kadang bergelambir, nah itu kan lama-lama kan perutnya mau mengecil. Uterusnya kan besar karena kan bayinya habis dia harus melahirkan, ada tempat bayi, nah dia akan mengecil. Nah, itu namanya proses introduksio uteri. Itu karena adanya hormon oksitosin. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita akan adakan diskusi sebelum ibu lebih lanjut menjelaskan. Kayak video tadi ya. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk ke role play ya. Ibu mau minta salah satu menjadi bidan dan salah satunya menjadi pasien. Siapa yang bersedia dan berkenan silahkan maju ke depan. Ya, Ananda Amelia jadi apa? Oh, pasien. Ananda Mola? Iya, bidan. Ya, yuk silakan. Yang lainnya tolong memperhatikan. Nanti saya akan tanya tanggapan kalian terkait Ananda yang mensimulasi bidan dan pasiennya. Silakan. Saya mau melakukan pemeriksaan KB Ibu, tapi saya bingung Ibu pakai apa. Baik Ibu, sudah dengar biar saya jelaskan. Baik Ibu, di sini saya menjelaskan ada beberapa alat tentang KB Ibu. Yang pertama ada KB implan, IUD, dan KB suntik 3 bulan dan 1 bulan Ibu. Kalau KB IUD itu pencegahannya itu menahan kehamilan dari 5 sampai 10 tahun Ibu. Kalau KB implan itu dari 3 sampai 5 tahun. Sedangkan kalau KB suntik itu 1 bulan dan 3 bulan Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti? Ya, udah itu saja, Ananda. Beri tepuk tangan mereka berdua. Ya, jadi saya mau lihat dulu tanggapan kalian apa. Penampilan dari bidan Mola dan pasiennya Amelia. Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau berikan saran kepada teman yang menjadi bidan. Saran saya di sini kalau menjelaskan kepada pasien, bidan bisa langsung menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian yang dialami oleh pasien, sehingga pasien bisa tahu dan pasien juga bisa dapat memilih kontrasepsi yang pasien mau memasang. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya. Ananda siapa? Mutiara Sabono. Ya, beri tepuk tangan Mutiara Sabono. Jadi bidan, seharusnya bidan itu menjelaskan pengertiannya, efektivitasnya, kemudian keuntungannya, kerugiannya ya, dan ada asuhan yang harus diberikan. Oke, itu adalah salah satu role play-nya. Mungkin ada salah satu lagi untuk menjelaskan tanggapannya terkait yang di depan tadi bagaimana? Mungkin siapa? Ananda
pasien untuk nyaman memakai alat kontrasepsinya. Baik saja yang dari saya. Terima kasih Bu. Ya, beri tepuk tangannya. Ya, beri tepuk tangannya. Ya, jadi memang ketika ada pasien datang ke bidan itu kita harus memberikan informed choice. Ya, informed choice itu memberikan pilihan KB apa saja yang cocok untuk dia. Walaupun pasien yang memilih, tapi kita patut men-screening atau filter KB mana yang cocok dan yang terbaik untuk dia, begitu. Ya, berdasarkan kasus tadi kita ketahui bahwa kita harus menganalisis dulu kasus ini. Ya. Di mana kasusnya ini? Jadi harus tahu mengenal kasusnya. Jadi ini kasusnya dia lahir anak pertama yang jelaskan. Kemudian di sini 14 hari. Dia baru 14 hari yang lalu melahirkan. Dia datangnya ke klinik ya, mau KB. Nah ini di sini ada keywordnya, yaitu ibu belum mendapatkan menstruasi adik-adik. Jadi kalau ibu belum mendapatkan menstruasi itu adalah keyword yang paling bagus. Dia itu boleh cocoknya pakai MAL, metode amenorelaksasi. Ini keywordnya, dia nggak boleh haid dulu. Kalau haid berarti dia terjadi ovulasi. Ovulasi itu sel telurnya matang, lalu dia bergerak gitu. Nah, bergerak karena nggak ketemu sperma jadinya menguap. Nah, jadi kan menstruasi. Itu nggak boleh saat terjadinya ovulasi dulu. Nggak boleh haid ininya. Kalau haid berarti nggak berhasil. Jadi dia metode amenorelaksasi ini dia sama seperti ASI eksklusif. Jadi diberikan selama 6 bulan. Tapi kalau ASI eksklusif itu dia fokusnya ke bayinya. Tapi kalau metode amenorelaksasi dari proses menyusui selama 6 bulan, dia itu termasuk KB alami. Tapi dengan catatan tidak boleh haid dulu selama 6 bulan. Kalau dia kedapatan haid, artinya tidak berhasil. Itu keywordnya. Yang bilang tekanan darahnya aman ya, selnya aman gitu. Ya. Jadi boleh, tapi ada kelemahannya. Dia harus memilih alat kontrasepsi apa yang bagus ketika sudah 6 bulan. Nah, yang bagus apa? Yang bagus jelas tidak boleh ya pil kombinasi ataupun suntik yang 1 bulan yang kombinasi, karena itu mengandung hormon estrogen. Kalau mengandung hormon estrogen, artinya itu akan mengganggu produksi ASI. Hormon yang mengganggu produksi ASI apa? Estrogen. Nah, jadi yang cocok setelah 6 bulan itu hanya pil progestin dan suntik 3 bulan atau DMPA ya. Dia hanya mengandung progesteron saja, begitu ya. Ataupun IUD jangka panjang itu bisa sampai itu. Kalau implan juga implannya hanya progesteron ya, boleh. Pokoknya intinya nggak boleh ada estrogennya deh. Nanti dilihat kandungannya. Terus beri tepuk tangan untuk 2 orang yang sudah bekerja. Silakan boleh ke sana ke tempatnya. Oke. Terkait ini kasus ini kita harus benar-benar konsultas. Nah, saya minta kalian membentuk kelompok sekarang. Sudah dibagi belum kelompoknya kemarin di pertemuan sebelumnya? Ya, silakan membentuk kelompok adik-adik sesuai dengan kelompoknya. Dibagi menjadi 5 kelompok. Ayo, silakan. Kelompok adik-adik bukannya meja budak ya. Ini kemarin ada Pristamia, Maria, Leonora, Elizabeth, kelompok 1. Kelompoknya yang rapi, lebih mendekat dengan kelompoknya. Kemudian kelompok 2, Amelia, Aramasi, Ananda Wilaria, Seruia ya.
didirikan dengan kelompok-kelompok. Ya. Kelompok 5, 2 orang ya, Metin Thomas sama Wilhelmina Komunasi saja 2 orang. Oke, pembantu sudah 5 orang. Ya. Jadi berapa kelompok kalian adik-adik? 4. Oh iya, 4 ya, sudah 4 kelompok. Berarti ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 3. Depan ini kelompok 4 tuh banyak sekali nih. Nah ini berapa? 3 orang, 4 orang, 5 orang ini. Nah, tolong yang satunya bergeser di belakang saja. Bergeser, ya. Balik agak ke sana. Ya harus adil kelompoknya. Gak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti kalian gak fokus. Oke. Sekarang silakan kalian saya kasih waktu selama 30 menit untuk diskusi terkait kasus yang tadi sudah kita simulasikan di depan. Apa yang didiskusikan? Pengertiannya, syaratnya, keuntungannya, kerugiannya, asuhan apa yang harus kamu berikan. Coba diskusikan. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit ya. Silakan kalian lebih diskusi dulu. Nanti saya akan undi kelompok mana yang akan memaparkan hasil diskusi yang di depan. Bisa? Bisa saya dulu. Iya. Silakan. Waktunya 30 menit saya kasih waktu untuk diskusi. Silakan kalian boleh mendiskusikan. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh.
Ya, bagaimana sudah selesai ya adik-adik ya? Sudah 30 menit ya diskusi kalian. Oke, ini saya akan undi kalian. Ya, saya akan undi. Ya, ini di sini akan saya undi ya, pakai saya akan undi siapa yang akan berbicara ya. Oke, kelompoknya ada berapa tadi? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, siap semuanya, bisa perhatikan di depan. Saya akan undi. Kalau nanti dia muncul, saya spinner. Berarti nanti maju ke depan ya, salah satu anggotanya. Ya, siapakah yang akan? Ya, kelompok 3. Oke, kelompok 3 mana kelompok 3? Mana kelompok 3? Iya, oke kelompok 3. Mungkin salah satu bisa menyampaikan di depan. Silakan. Kelompok 3, ayo bisa menyampaikan. Ini kelompok 3, salah satu. Apa yang sudah kalian diskusikan? Mungkin keuntungannya, kerugiannya, atau efektivitasnya gitu. Ya, ayo silakan. Nanti yang maju akan saya kasih reward. Saya kasih uang. Ayo. Sudah 30 menit dan cukup diskusi ya. Oke, Amanda bikin tongkat mungkin ya. Boleh maju ke depan? Ayo. Sini ayo maju. Perwakilan saja. Ayo, nggak ada yang salah. Semuanya benar karena hasil diskusi kan. Ayo segera maju. Ya, mungkin nanti tempat yang ada yang tempat mau mewakili, silakan maju ke depan. Apa yang kamu ketahui, boleh mewakili kemana-mana. Iya, silakan. Yang lainnya memperhatikan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Ibu. Di sini yang saya ketahui tentang metode aminorelatasi yaitu kondisi di mana seorang ibu tidak mengalami menstruasi selama beberapa waktu. Terima kasih Bu. Itu saja. Ya, beri tepuk tangannya. Bisa lihat dari kelompok lain ya. Mungkin itu tadi salah satu syarat yang mungkin ada kelompok lain yang didiskusikan. Ya, kalau kelompok 3 tadi sudah maju, jadi dia akan bilang sendiri. Kita akan berlanjut ke kelompok yang selanjutnya. Mungkin bisa menambahkan dari kelompok lain ya. Kelompok 4 ya. Mana kelompok 4? Ya, silakan. Salah satu bisa maju ke depan. Apa yang mau disampaikan boleh. Ya, tadi syaratnya sudah disampaikan oleh Amanda dan Firman. Mungkin dari kelompok 4, ayo. Segera siapa? Ananda Amelia. Boleh, ayo. Silakan ayo. Gak usah takut deh ya. Benar salah urusan nanti. Yang penting Ya baik, terima kasih atas pertanyaan. Ya yang kedua itu pengertian metode alat kontrasepsi maksimal, yaitu di mana seorang ibu melakukan alat kontrasepsi
Berarti kelebihan. Satu lagi yang terakhir ya, siapakah selanjutnya? Tidak boleh sama ya, mungkin yang didiskusikan bisa beda. Oke, kelompok satu, mana kelompok satu? Oke, kelompok satu. Wah, kelompok satu ini mau menambahkan apa ya kira-kira? Silakan, siapa yang bersedia? Kelompok satu. Ini ya, kelompok satu ya. Ya, siapa? Paulina. Ya, silakan Paulina. Jangan terus hanya lagi ya. Mungkin bisa kelebihannya kak. Baik, terima kasih atas kesempatan berikan kepada kelompok satu. Perkenalkan dengan saya Paulina Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode amenorrhea laktasi. Jadi pengertian amenorrhea laktasi menurut saya adalah alat kontrasepsi alami untuk ibu menyusui. Ada kerugian dan keuntungannya. Kerugiannya yaitu tidak efektif saat dilakukan untuk ibu menyusui, dan juga keuntungannya itu tidak memakai alat dan juga obat-obatan. Terima kasih. Iya, beri tepuk tangannya. Ya, itu tadi dia sudah menyampaikan nomor satu itu kerugiannya. Jadi adik-adik, kerugiannya itu adalah di mana sebetulnya dia nanti tidak melindungi ketika ada penyakit menular seksual, ya, seperti PMS, IVF itu tidak bisa mencegah. Karena apa? Karena yang bisa mencegah itu hanya seko atau kondom. Ya. Jadi kalau menyusui enggak. Terus kerugiannya lagi adalah kadang bisa tidak 6 bulan menyusuinya. Jadi mungkin ada simbahnya, neneknya, kakeknya, atau tantenya, atau siapa tiba-tiba memberikan bayinya itu minuman atau memberikan susu formula sehingga bayinya sudah minum putih dan dia tidak mau menyusu lagi, maka berhenti nggak sampai 6 bulan, berarti tidak terjadi proses KB alami lagi. Itu adalah kerugiannya, ya. Dan efektivitasnya ini rendah, jadi hanya cukup waktunya 6 bulan saja, dia proses suburnya akan cepat kembali lagi. Itu sekilas ya. Oke, untuk lebih jelasnya adik-adik di sini saya akan menjelaskan lebih depan. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya yang sudah menonton. Sekarang boleh melihat slide lagi. Dipersilakan. Ya, sudah? Oke, di sini kita akan jelaskan ya, Ibu akan jelaskan tentang metode amenorrhea laktasi ya, atau biasa kita singkat itu MAL. Adik-adik tadi sudah bagus ya, sudah berperan, yang satu jadi bidan, yang satu jadi pasien ya. Mungkin adik-adik kurang dalam membaca sehingga belum siap untuk materi di pertemuan kita di malam hari ini. Alangkah lebih baiknya kalau adik-adik sebelum masuk ke perkuliahan itu sudah membaca ya, literasi referensinya diperbanyak supaya kita bisa lebih edukatif, lebih kreatif dalam berdiskusi ya. Adik-adik, tapi nggak apa-apa, tadi sudah cukup baik menurut saya yang kalian ketahui. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalau begitu, karena masih ada beberapa yang belum tahu, belum ngerti, hanya tahu satu dua, ya. Belum tahu seluruhnya. Jadi harapan saya nanti setelah pertemuan kita, kalian ngerti, tahu ya, bisa menganalisis juga. Jadi kalian bisa memberikan asuhan alat kontrasepsi ke pasien itu dengan tepat, sesuai dengan kasusnya, karena tidak semua sama ya, tidak boleh dipukul rata. Enggak, ini cocok untuk mal, ini tidak cocok, ini tidak cocok, itu beda ya. Oke, kita ini metode amenorrhea laktasi atau kita singkat MAL. Jadi MAL sendiri adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI.
Nah, mal itu sebagai kontrasepsi apabila menyusunya secara penuh, full breastfeeding ya. Nah, dan dia syaratnya itu belum haid. Gak boleh haid dulu, kalau dia udah haid gak berlaku mal, makanya gak boleh mal, dia gak cocok, dia harus pakai kontrasepsi yang lain. Kalau dia belum haid, dia cocok, dia bisa lanjut untuk tetap menyusui bayinya sampai 6 bulan, jadi KB alami deh ya. Nah, kemudian umur bayi itu kurang dari 6 bulan ya, batasnya sampai 6 bulan, sama seperti ASI eksklusif. Makanya selalu kita sebagai bidan itu menggembar-gemborkan untuk ayo ASI eksklusif, ayo ya kan. Jangan semua bulan, karena ASI eksklusif selain baik untuk bayinya, baik juga untuk ibunya. Kalau untuk ibunya sendiri, payudaranya kosong enak. Yang pertama, yang kedua, kontraksinya itu ada hormon oksitosin juga. Selain pengeluaran hormon oksitosin kan di payudara untuk mengeluarkan ASI, tapi kalau di sini di perut ya, di proses involusi uteri jadi cepat kecil, cepat langsing lagi gitu ya. Dan juga selain untuk ibunya tadi, bayinya tadi juga sangat bermanfaat sekali, karena ASI itu adalah nutrisi yang paling baik untuk adiknya, untuk si kecil, karena nggak ada susu formula itu alami. Yang nutrisi yang paling baik itu memang ASI, karena ASI itu mengandung seperti kayak vaksin, dia mengandung kekebalan tubuh, jadi nggak gampang sakit nanti besarnya adiknya itu. Kalau udah gede sakit pada adik ya. Dan dia mengandung banyak lemak, banyak protein. Pokoknya yang paling terbaik nutrisi itu adalah ASI, air susu ibu. Nah, mal ini hanya efektif sampai 6 bulan. Kalau adiknya, bayinya sudah lebih dari 6 bulan nggak bisa. Jadi dia harus pakai kontrasepsi yang lain yang cocok selama dia menyusui gitu. Dan harus dilanjutkan dengan pemakaian metode kontrasepsi lain. Nah, yang cocok itu yang tadi saya bilang bahwa pil yang progestin, KB suntik 3 bulan atau DMPA yang mengandung progesteron saja. Gak boleh ada yang estrogen. Kalau estrogen itu akan menghambat produksi ASI-nya. Begitu ya. Jadi gak boleh suntik 1 bulan, gak boleh yang pil 1 bulan. Implan juga nanti dilihat juga susuk ya, atau susuk implan itu yang disuntikkan di tangan itu harus dilihat juga, gak boleh yang ada mengandung estrogen. Kalau IUD gak apa-apa, karena IUD itu dia tidak mengandung hormon, tapi dia jangka panjang. Makanya ditanya dia mau menjalankan atau mau agak lama, atau dia mau menghentikan sampai nggak mau punya anak lagi atau bagaimana. Jadi analisanya tadi Bu Bidan harusnya lebih detail lagi ya. Ibunya umur berapa, lahir kapan, sekarang sudah tanggal berapa ya, hari keberapa postpartum, kemudian syaratnya apa, udah haid apa belum. Kalian juga kalau mau suntik KB juga itu harus tahu dia haid atau tidak. Karena apa? Karena jangan sampai dia posisinya nggak haid tapi kamu suntik. Ini beda cerita sama yang mah. Jadi kalau mau suntik tapi dia nggak haid, nah kamu suntik, itu sama saja membunuh atau menggugurkan, nggak boleh. Makanya pastikan dia negatif. Haid terakhirnya kapan itu? Kalau bisa pas dia datang pas dia haid. Haidnya bukan haid yang hari kedua, hari ketiga, hari pertama, kedua, ketiga, jangan. Tapi hari-hari ke-5, 6, 7 ya sedikit saja. Misalnya Andri juga. Jadi kalau mau KB itu memastikan bahwa dia haid. Tapi kalau mal itu pastikan dia jangan haid dulu malahan. Kalau nggak haid berarti proses KB alami itu sedang berjalan gitu. Jadi memang seperti berbanding terbalik. Itu yang diingat-ingat. Ya, tambah bingung atau tambah ngerti kan? Ngerti ya. Oke, ini metodenya ya. Metode amenorrhea atau mal itu merupakan alat kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI-nya memang. Nah, kemudian jika memenuhi syarat seperti menyusui secara penuh, full breastfeeding, kemudian belum menstruasi, bayinya kurang dari 6 bulan, metode ini akan efektif sampai 6 bulan. Harus dilanjutkan dengan kontrasepsi selanjutnya ya. Ini tadi sudah kita jelaskan ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Nah, ini hormon yang tadi saya bilang bahwa hormon prolaktin itu memproduksi ASI, hormon oksitosin mengeluarkan ASI ya, karena adanya respon atau stimulasi dari penghisap
hormon prolaktin yang merangsang produksi ASI juga mengurangi kadar hormon LH. Apa itu LH? Luteinizing hormone. Kalian tahu LH kan enggak? Ayo belajar lagi anak ya. Yang diperlukan untuk memelihara dan melangsungkan siklus menstruasi. Kadar prolaktin yang tinggi menyebabkan ovarin menjadi kurang sensitif terhadap perasaan gonadotropin yang memang sudah rendah dengan akibat timbulnya inaktivasi ovarium ya. Kadar estrogen yang rendah dan anovulasi. Bahkan pada saat aktivasi ovarium mulai pulih kembali, kadar prolaktin yang tinggi menyebabkan fase luteal yang singkat dan fertilitas menurun. Jadi intinya cara kerja metode amanah relaksasi ini adalah dengan penundaan atau penekanan ovulasi. Jadi nggak boleh sampai jadi ovulasi haid itu, makanya jangan haid, jangan sampai haid, ditunda. Nah ini ada keuntungan dan keuntungan kontrasepsi dan keuntungan non kontrasepsi ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah efektivitasnya tinggi ketika dia pasca persalinan, kemudian segera efektif. Kalau sudah selesai 6 bulan dia bisa cepat masa subuhnya, tidak mengganggu waktu senggama, tidak ada efek samping karena dia bukan hormon, dia respon dari tubuhnya, tidak perlu pemasangan medis, tidak perlu obat atau alat, tidak ada biaya ya, menstruasinya cepat kembali tadi masa subuhnya, bayinya udah 6 bulan. Lalu keuntungan non kontrasepsi yang sebaiknya itu mendapatkan kekebalan tubuh pasif, kemudian sumber asupan gizi yang paling baik dan paling sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang optimal, terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi dari air, susu lain dan formula atau alat minum yang dipakai. Untuk ibunya sendiri mengurangi perdarahan, karena menosanifas itu ketika terjadi evolusi UTR itu, kalau rahimnya tidak terjadi evolusi UTR dia akan menganga. Kalau menganga itu terbuka, rahimnya akan terbuka, mulut rahimnya, jadi darah itu keluar. Maka di situ terjadilah perdarahan pasca persalinan. Jadi kalau kita memberikan mal metode amanah relaksasi itu juga akan mengurangi perdarahan pasca persalinan, kemudian mengurangi risiko anemia dan meningkatkan hubungan psikologis ibu dan bayi, karena terjadi ketika kita menyusui, bayi itu kalau sudah menyusui itu menatap ibunya, dia benar-benar dengan cinta menatap ibunya gitu. Itu tanda sayang dia, dan di situ ada tercipta namanya ikatan cinta antara ibu dan anak. Nah biasa yang kita kenal adalah bonding attachment ya, ada ikatannya. Dari dia waktu IMD inisiasi menyusui ini itu sudah ada ikatan bonding attachment antara anak dan ibunya. Ini tadi kita bahas tentang keuntungan, sekarang kita bahas tentang kerugian. Ya, kerugian atau kekurangan KB mal itu sendiri adalah dia harus dipersiapkan peralatan kehamilan supaya ASI-nya itu keluar dengan lancar. Kemudian mungkin sudah dilaksanakan karena kondisi sosialnya ya, mungkin banyak omongan-omongan tetangga yang membuat dia malah tambah stres. Kalau dia stres berarti produksi ASI-nya akan berkurang dan menurun. Jadi orang yang menyusui itu dia harus stres, harus bahagia ya, harus ada hormon cinta. Nah hormon oksitosin ini adalah hormon cinta. Kemudian efektivitasnya sangat tinggi ya, tetapi sayang sekali dia tidak melindungi IMS, infeksi menular seksual ataupun HIV/AIDS ya. Ini indikasinya, yaitu indikasinya ibu yang dapat menyusui secara eksklusif, harus eksklusif 6 bulan tanpa diberikan makanan tambahan apapun bayinya. Belum mendapatkan melahirkan, kita dapat mendorong ibu untuk memilih metode yang lain. Dia harus diarahkan, kalau nggak diarahkan nanti takutnya nggak KB sama aja bohong. Nanti dia punya anak lagi, kasihan di ibunya juga gitu. Karena rahimnya belum pulih tapi sudah mulai terisi. Jadi harus dipersiapkan betul ya. Jangan sampai dia nggak KB lagi setelah 6 bulan umur bayinya. Terus yang kedua, membantu klien untuk memilih metode lain yang cocok tadi. Itu PR kalian. Terus Bu, kalau misalnya tensinya tinggi ya, kalau tensinya tinggi nggak boleh dia menyusui. Nah berarti yang IUD yang cocok. Jadi kalian harus pintar, screening, memfilter. Walaupun kita memberikan informed choice kepada pasien,
Kalian juga? Halo? Masih fokus? Ya. Kemudian ini ada kontraindikasi penggunaan hal, yaitu sudah mendapatkan menstruasi setelah melahirkan, tidak menyusui secara eksklusif, kemudian bayinya sudah berumur lebih dari 6 bulan. Ini kontraindikasi, nggak boleh lagi, nggak cocok pakai mandi. Bekerjanya pisah dengan bayinya, nggak boleh. Walaupun dia bekerja, setidaknya bayinya nggak jauh. Masa bayinya di Jogja, ibunya di Saung laki, itu juga nggak boleh. Jadi dia nggak bisa eksklusif dong, ya kan? Nah ini kriteria, maaf. Syaratnya tadi apa? Ibu yang menyusui secara eksklusif, belum menstruasi sejak melahirkan, memberikan ASI bayinya penuh ya, harus ASI eksklusif, bayinya berumur 6 bulan. Ini tadi kontraindikasinya ya, bisa dibaca. Nah yang jelas setelah bayi berumur 6 bulan itu kembalinya kesuburan mungkin didahului haid, tapi dapat juga tanpa didahului haid. Efek ketidaksuburan karena menyusui sangat dipengaruhi oleh cara menyusui, sering menyusui, kemudian lamanya setiap kali Ya, ini tadi setelah bayi berumur 6 bulan, kembalinya kesuburan mungkin didahului haid atau bisa juga nggak didahului haid ya. Nah, tapi menyusui ini, mal ini banyak sekali aspek-aspek yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah cara menyusuinya, seringnya menyusui, lamanya setiap kali menyusui, dan jarak antara menyusui dan kesubuhan dalam menyusui. Intinya adalah pemberian ASI eksklusif itu tadi berperan penting terhadap metode amenorrhea laktasi. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan dan saya berikan kalian terkait tadi kita sudah role play, simulasi, kita sudah diskusi ya. Sekarang saya sudah memberikan penjelasan. Nah, kira-kira adakah yang ingin kalian simpulkan dari pembelajaran kita di malam hari ini? Dan apakah ada yang ingin kalian tanyakan adik-adik? Mungkin silakan, kalau masih belum mengerti bisa bertanya. Oh iya, Amelia silakan. Mau menyimpulkan atau mau bertanya? Oh bertanya silakan. Nanti ada salah satu yang menyimpulkan ya. Baik, terima kasih atas kesempatan dengan saya. Di sini saya mau bertanya, yaitu apa perbedaan kontrasepsi mal dan kontrasepsi implan? Terima kasih. Ya, terima kasih Amelia, Ananda Amelia. Tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya ASI eksklusif itu sama saja metode amenorrhea laktasi, di mana dia berpengaruhnya di pemberian ASI tadi. Dia menyusui bayi selama 6 bulan itu sama saja tapi alami yang namanya mal. Tapi kalau implan itu dia diberikan kapsul ya, ada 2, itu dimasukkan di lengan kiri ya, itu dalam bentuk vein seperti ini ya. Itu nanti mengandung hormon di dalamnya dan itu akan masuk ke dalam tubuhnya. Kalau menyusui tidak, itu dari hormon pituitari dan hipotalamus di dalam otak kita. Jadi itu yang kita memproduksi asinya disusui oleh bayinya, asinya diminum oleh bayinya, ya itu nanti menjadi KBA. Begitu adik-adik. Mungkin ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya silakan ya. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Baik, Ibu, terima kasih sudah saya Ibu. Nah, itu pertanyaan saya di sini, apakah kontrasepsi lagi bisa menghambat kehamilan atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih Anda ya. Betul, ini bisa menghambat kehamilan. Iya, ya bisa karena KB itu kan kontrasepsi, KB keluarga berencana ya, yang alat kontrasepsi. Nah kebetulan kontrasepsinya ini tidak pakai alat, jadi kontrasepsi alat. Dia bisa mencegah karena dia menekan ovulasi.
saya tidak diberikan makanan tambahan atau minuman apapun, kemudian saya menyusui dengan adik kuat ya full si bayi itu saya nggak haid ya, dan saya mau suami nggak jadi masalah, saya nggak hamil kan, hamil nggak kan? Nah, itu karena itu fungsi dari KB alami karena kamu menyusui saja selama 6 bulan itu termasuk KB alami. Kenapa bisa Bu? Bisa ya karena itu tadi dia hormonnya itu ada menciptakan hormon prolaktin dan oksitosin tadi yang membuat menekan ovulasi tadi supaya dia sel telur yang matang tadi tidak melulu di diri uterus. Gak jadi keluar haid, jadi dia gak haid dong. Dia gak bukan karena dia hamil, enggak, karena dia memang KB, maksudnya seperti itu. Makanya ini memang agak beda dengan KB yang lain, tapi ini sering digunakan oleh ibu-ibu yang lain. Dia tidak mengerti bahwasanya setidaknya menyusui saja selama 6 bulan itu termasuk KB. Cuma kalau udah 6 bulan tolong dipikirkan KB apa ya mau dia gunakan gitu. Mudah sekali kan ibu-ibu biasanya pakai itu. Saya menyimpulkan dulu, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, saya kasih uang 2.000 yang mau menyimpulkan. Nah, Maria Larat masih mau? Oh ini mau 5.000, ayo siapa yang mau 5.000? Silakan, ayo. Yang lainnya jangan lihat terus. Bidang Mina, oke, bidang Mina ya. Silakan bidang Mina. Coba apa yang bisa kamu simpulkan belajar apa kita di malam hari ini? Kira-kira kamu dapat apa nih? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyimpulkan dari pertama Ibu menjelaskan materi tentang metode kontrasepsi maal, yaitu metode kontrasepsi maal atau metode kontrasepsi alami yang bermanfaat bagi menyusui eksklusif untuk mencegah kehamilan setelah melahirkan. Dan juga di situ juga Ibu menjelaskan tentang adanya kerugian dan keuntungan serta syarat-syaratnya. Di situ kami semua di sini dapat menyerap materi yang diberikan Ibu untuk kami sebagai bidan nanti setelah lulus dari sini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, silakan beri tepuk tangannya. Adik Diana sudah bisa menyampaikan menyimpulkan. Ya, ini uang 5.000 buat kamu ya. Ya, itu tadi adik Diana sudah menyimpulkan betul sekali ya. Tapi di sini saya kasih penguatan sekali lagi. Mal itu harus tidak boleh haid. Syaratnya itu tidak boleh haid dulu. Kalau dia haid, malnya nggak bisa dilanjutkan. Itu kata kuncinya. Ya. Dan tidak semua orang itu bisa mal. Hati-hati. Makanya perlu bidan itu menganalisa, men-screening dan memfilter KB apakah yang layak dan cocok untuk dia. Ingat, yang baik untuk ibu menyusui juga itu harus diperhatikan. Ya, jadi jangan walaupun ibu mencuri tapi jangan terus ibunya kan maunya itu, ibunya maunya KB ini enggak, bukan maunya ibunya, tapi kamu yang menentukan. Kamu memberikan pilihan berdasarkan hasil data subjektif dan data objektif, dan disitulah kamu bisa mendiagnosa. Lalu asuhan yang kamu berikan nanti tepat sesuai dengan kasusnya. Ingat, setiap orang itu berbeda, jadi harus kasusnya itu berbeda juga. Asuhan yang kamu berikan itu berbeda, tidak boleh dipukul rata, tidak semuanya sama. Amel berbeda, Regina berbeda, Ana Maria berbeda, nggak sama kan kalian? Ya, gitu. Ya apalagi ibu hamil atau ibu nifas. Pokoknya semua orang itu jangan
agar sama berbeda, jadi asuhannya harus yang berbeda. Dan ingat, kamu harus kasih asuhan-asuhan yang seperti kunjungan ulang selanjutnya apa. Ya, kalau di sini kalau mau berarti asuhannya adalah KB apa yang selanjutnya yang cocok untuk dia setelah bayinya 6 bulan nanti. Nah, itu yang kalian pikirkan. Ya. Oke, berarti saya simpulkan bahwa kalian paham dan mengerti jelas akan materi yang saya berikan di malam hari ini. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya di sini ada tugas kelompok ya. Saya mau kelompok yang tadi ya ada bagian 4 kelompok. Dari masing-masing kelompok itu tolong membuat video. Kalian harus menganalisa pasien langsung ya. Langsung ya ini. Kamu bisa cari di masyarakat, di tetanggamu atau saudaramu boleh. Kamu bikin video dan kalau bisa ya habis latihan waktu 6 jam ke atas boleh. Itu ya. Terus nanti diberikan konseling tentang KB mal. Dan juga buatlah dokumentasinya dalam bentuk swab. Swab ini kamu tulis tangan, satu kelompok 1 swab. Dan satu kelompok itu 1 ibu postpartum 6 jam. Nah, dari video itu kemudian ada hasilnya, nanti itu yang akan saya nilai. Nanti akan dikumpulkan batasnya besok ya, hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Kemudian videonya itu ada di Google Drive. Nanti sisa kalian kirimkan saja di situ. Ya, saya tunggu hasil tugas ini. Kira-kira dari tugas ini ada yang kurang dimengerti tidak? Paham nggak? Paham, Ibu. Bisa dikerjakan ya? Bisa, Ibu. Ya, ingat ini tugas kelompok jadi harus berkelompok. Baik, Ibu. Oke, ternyata pertemuan kita sudah di penghujung. Saya tutup ya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut keyakinan ya. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan